Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang VBAC. Apakah VBAC itu Vaginal Birth After Cesarean Section? Ya, keberhasilan lahir normal pada kasus yang sudah pernah sesar sebelumnya. Kita lihat apa saja faktor yang menentukan, karena tidak semua orang yang telah bersalin sesar bisa melahirkan normal untuk hamilan yang berikutnya. Kita lihat ya, yang jelas kalau baru satu kali sesar kita bisa coba VBAC ini. Tetapi kalau sudah 2 kali sesar tidak bisa lagi. Karena apa? Karena resiko untuk pecah rahim atau ruptura uteri 2 kali lipat meningkat. Dan kita nggak mau, karena resiko ruptura uteri atau pecah rahim ini sangat fatal. Akibatnya baik buat si ibu maupun si bayinya. Ya, kita lihat gambarnya ya berikut ini. Nah, ini adalah seleksi kandidat untuk VBAC. Apa saja yang faktor yang menentukan yang kita bisa seleksi dari kandidat-kandidat yang mau VBAC ini? Yang pertama, one previous prior low transfer cesarean delivery. Ini maksudnya riwayat operasi sesar yang sebelumnya insisinya itu low transverse. Nah, taunya dari mana orang-orang yang udah sesar insisinya itu low transverse atau low vertical? Kalau vertical tuh yang kayak gini. Kalau low transfer yang melintang di bawah ya. Kalau yang vertikal begini resiko untuk pecah rahimnya itu sangat besar ya. Karena itu tidak boleh untuk VBAC. Nah, taunya dari mana ya? Tanya sama dokter yang mengoperasi sebelumnya. Dulu saya insisinya seperti apa ya. Yang jelas sih tidak bisa dilihat dari sayatan yang di kulit perut ya. Karena itu cuma sayatan kulit. Ini adalah bicara tentang sayatan di segmen bawah rahimnya sendiri saat mengeluarkan bayi ya. Biasanya rata-rata dokter akan melakukan insisi low transverse di bawah karena resiko ruptura uterinya lebih ringan ya, jauh lebih kecil. Yang kedua adalah clinically adequate pelvis. Nih maksudnya panggulnya oke ya, tidak ada CPD. Nah, postingan tentang CPD sudah ada di postingan sebelumnya ya, cephalopelvic disproportion. Jadi antara bayi dengan panggul itu seimbang ya, bayi itu masuk engage ya. Nanti kita lihat apa itu engagement. No other uterine scar atau previous rupture. Jadi tidak ada operasi-operasi besar sebelumnya yang mengenai rahim. Misalnya kalau dulu pernah ada riwayat operasi miom misalnya. Miom ini kan tumor yang tumbuh dari otot rahim ya. Apalagi kalau operasinya atau besarnya miom ini besar dan menembus dinding dalam rahim. Tentunya untuk yang berikutnya jangan coba-coba lahir biasa karena resiko ruptur atau pecahnya rahim ini juga meningkat. Kemudian physician immediately available. Ini maksudnya pada semua VBAC harus dilakukan di fasilitas yang siap untuk melakukan operasi segera ya. Dokternya standby, kamar operasinya standby, dokter juga termasuk dokter obginnya dan dokter anestesinya, juga dokter anaknya untuk menangkap bayinya ya. Jadi VBAC ini karena resikonya lumayan ya, cukup tinggi, yaitu sampai pecah rahim. Jadi semua VBAC ini harus dilakukan di fasilitas yang siap untuk seksio-sito atau seksio segera ya. Hitungannya adalah dalam waktu 5-17 menit paling lamanya. Itu berdasarkan penelitian. Sudah harus dilakukan seksio segera apabila diketemukan tanda-tanda impending rupture ya, atau tanda-tanda kayaknya rahim udah mulai pecah nih, itu harus segera seksio cesaria ya. Kemudian availability of anesthesia yang tadi sudah termasuk di sana. Jadi dokter anestesi yang membius untuk operasi sesar segeranya juga siap di fasilitas yang akan melakukan VBAC ini. Baik, sekarang kita lihat slide yang lain ya. Nah, dari tadi saya ngomong uterine rupture tuh apa sih? Uterine rupture itu pecahnya rahim ya pada bekas sesar yang dulu ya. Ini adalah salah satu resikonya VBAC. Karena itu sebelum memutuskan VBAC kita harus nilai benar-benar layak atau tidak pasiennya untuk melakukan VBAC. Karena kalau sudah terjadi uterine rupture, kalau tidak dioperasi segera dalam waktu maksimalnya 17 menit setelah terjadi uterine rupture ini, maka ancamannya adalah nyawa ibu dan bayi. 2 nyawa sekaligus. Karena itu kita sangat hati-hati sekali untuk melakukan VBAC ini. Kita lihat ya, ini kalau rahim pecah ya, berarti bayinya keluar. Yang jelas sih bayi sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Kemudian rahim yang pecah ini ya tentunya perdarahan sangat banyak ya.
Kadang-kadang pasiennya juga shock karena kehilangan darah dalam waktu cepat. Ya, pembuluh darah yang memperdarahi rahim ini, pembuluh darah besar-besar, apalagi kalau orang hamil ya, segede jempol gini. Pembuluh darah segede gitu, kalau sampai rahim pecah, perdarahannya bisa 400 cc dalam hitungan 1 menit. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi kejadian ini ya. Jadi uterine rupture ini kita harus antisipasi. Nah, yang berikutnya, nah ini faktor-faktor yang menentukan keberhasilan VBAC. Increase probability of success. Kelihatannya yang bakal sukses VBAC-nya adalah orang-orang yang sudah pernah melahirkan normal sebelumnya, previous vaginal birth ya. Atau spontaneous labor ini maksudnya mulesnya itu datang spontan ya, bukan diinduksi ya. Jadi orang-orang yang pernah bersalin normal sebelumnya, ada riwayat persalinan normal, dan orang-orang yang mulesnya datang spontan, ini yang akan meningkatkan keberhasilan VBAC. Kemudian faktor-faktor yang menurunkan keberhasilan VBAC ini adalah antara lain usia hamil lebih dari 40 minggu. Ibu-ibu yang sudah increase maternal age ini umurnya sudah lanjut ya, biasanya lanjut itu kita lihatnya 35 ke atas. Increase neonatal birth weight, jadi pada bayi-bayi yang ukurannya besar ya, di atas 3,5 kilo itu kita pikir-pikir ya untuk VBAC. Maternal obesity, ibunya gemuk ya. Kemudian preeclampsia, non-white ethnicity, dan recurrent indication for cesarean delivery ya. Kalau udah bekas sesar 2 kali gitu, kita nggak coba-coba lagi untuk VBAC. Kemudian short interpregnancy interval, jadi jarak antar kehamilan itu pendek. Yang dianggap pendek itu kurang dari 18 bulan biasanya ya. Jadi ibu-ibu yang ingin coba VBAC, diskusikan dengan dokter yang akan melakukannya, karena semua faktor-faktor ini akan dinilai. Bukan apa-apa, karena resiko ruptura uterus selalu menanti, itu yang kita harus pertimbangkan ya. Sekian, terima kasih, semoga menjadi manfaat.